Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Rashid Al-Fattah, biasa dipanggil Rashid, dari kelas HES 2021A. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini merupakan bentuk dari ujian tengah semester dari mata kuliah studi fatwa zakat yang diampu oleh Ustadz Iqbal Fadli Muhammad, yaitu tentang syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Mengenai syarat wajib zakat itu, yang pertama adalah beragama Islam. Ya, tentu karena memang agama Islam menjadi dasar kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Musolah wa atuz zakah. Kemudian yang kedua adalah balik. Kenapa? Balik merupakan batasan seorang muslim ketika ia dibebankan sebuah syariat. Maka dari itu syariat zakat dibebankan kepada orang yang sudah balik. Lalu yang ketiga adalah berakal. Tentu orang yang berakal wajib membayar zakat. Lain halnya bagi orang yang tidak berakal. Kalau orang berakal, bagaimana dia ingin membayarkan zakat sementara dia sendiri jahil atau tidak berakal? Ya, bisa dalam konteks ini mungkin bisa disebut sebagai orang gila atau apa, atau sejenisnya. Kemudian selanjutnya merdeka. Merdeka artinya merdeka dalam statusnya merdeka dan kemampuan ekonominya pun merdeka. Jadi tidak ada budak. Kalau untuk zaman sekarang juga tidak ada perbudakan seperti itu. Kemudian mencapai nisab. Mencapai nisab di sini maksudnya harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu ketika mencapai nisab atau batasnya atau kadarnya atau ukurannya telah mencapai ukurannya, maka harta yang telah mencapai ukurannya itu harus dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Lalu kemudian syarat wajib zakat yang selanjutnya adalah kepemilikan harta yang sempurna. Artinya harta yang dimiliki oleh seorang muslim benar-benar 100% adalah harta miliknya sendiri. Tidak ada campur kepemilikan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya syarat wajibnya itu melebihi dari kebutuhan pokok. Jadi kehidupan seorang muslim itu harus kebutuhan pokoknya itu bisa bilang lebih lah, cukup, lebih dari cukup. Nah, ketika seorang muslim itu kebutuhan pokoknya lebih dari cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Lalu yang terakhir adalah tidak memiliki hutang. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran orang yang berhutang itu justru orang yang mendapatkan zakat. Seperti itu. Lalu yang kedua, syarat sah zakat ada dua, yaitu niat berzakat. Tentu ya, kita niat mengeluarkan zakat. Kalau sekarang itu kan, kalau kontemporer, zakat itu kan bisa melalui HP, zakat itu bisa melalui online atau m-banking atau apapun sejenisnya. Lalu bagaimana niatnya? Nah, niatnya di sini kita ketika membayarkan uang zakat, ketika mengeluarkan uang zakat atau mengeluarkan zakat tersebut, itu artinya kita sudah berniat untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, pasti ya. Nah, harta yang halal, tidak boleh kita menzakatkan harta dari hasil curian, dari hasil korupsi, atau dari hasil suap, tidak boleh. Yang pasti Allah itu menerima dari sesuatu yang halal saja. Kemudian yang ketiga adalah tamlik, yakni memindahkan kepemilikan. Artinya ketika kita menyerahkan zakat, pada hakikatnya kita menyerahkan kepemilikan yang tadinya itu
sesuatu barang atau suatu harta yang tadinya milik kita, memindahkan kepemilikan kepada kepemilikan menjadi orang yang kita zakati atau mustahik, seperti itu. Nah, begitulah sedikit penjelasan tentang syarat wajib dan syarat sahnya zakat, yang merupakan menjadi pertanyaan nomor 1 di dalam pertanyaan ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.